Welcome to the Baseface Network. Shalom semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 ingin menampilkan drama kami tentang masuknya reformasi ke negeri Belanda melalui ajaran Calvinis dan Luther. Saya Samuel William Kokora dengan NIM 71202314. Saya Graciela Palinda dengan NIM 71202314. Saya Sony Bintang Romono dengan NIM 71. Saya Aksi Olena Tumis dengan NIM 71202314. Saya Rabuata dengan NIM 71202314. Saya Nokita Pengguna dengan NIM 71202314. Saya Yuan Pandi dengan NIM 71202314. Saya Mas Tiasi Tanak dengan NIM 71202314. Drama ini mengisahkan tentang bagaimana masuknya gereja reformasi ke negeri Belanda, yaitu gereja Calvinis dan juga gereja Lutheran yang berlangsung pada tahun 1500. Awal masuknya gereja Lutheran, mereka mulai mendatangi sekelompok orang yang ada di negeri Belanda untuk memberikan ajaran mereka. Namun, dalam pemberian ajaran tersebut, mereka ditolak. Mereka tidak diterima dengan alasan bahwa ajaran yang mereka sampaikan sama dengan ajaran-ajaran yang pernah diterima sebelumnya. Namun kaum Lutheran dengan penuh perjuangan tetap melangkahkan kaki untuk mencari orang-orang lain dan terus memberikan pengajaran tentang kaum Lutheran tersebut. Hal yang sama tetap mereka dapati, yaitu pengajaran mereka tetap ditolak oleh sekelompok orang yang ada di Belanda. Pada akhirnya, kaum Lutheran dipanggil oleh Karl V selaku kepala negara pada saat itu. Karel memarahi kaum Lutheran dan membasmi kaum modern tersebut untuk keluar dari negeri Belanda setelah kaum Lutheran tersebut ditindas oleh pemerintahan Belanda. Seiring berjalannya waktu, muncullah suatu ajaran baru, yaitu ajaran dari kaum Calvinis yang mulai meresapi negeri Belanda. Ajaran Calvinis yang mulai meresapi negeri Belanda itu mulai melakukan ibadah-ibadah di goa-goa dan juga di hutan-hutan. Pada saat itu mereka tidak langsung masuk ke negeri Belanda dan melakukan hal tersebut. Akan tetapi mereka masih melakukan peribadatan dengan sembunyi-sembunyi dan dengan cara berdoa dan juga menyanyikan puji-pujian mereka yang dilakukan di dalam gua dan juga di tempat yang tersembunyi. Semua itu terus mereka lakukan hingga pada akhirnya mereka pun mulai memberanikan diri untuk menunjukkan ajaran mereka kepada orang-orang yang ada di negeri Belanda. Satu demi satu orang mulai didatangi oleh kaum Calvinis dan mereka memberi diri mereka untuk menjadi bagian dari kaum Calvinis. Dengan penuh kegembiraan dan tidak putus asa, kaum Calvinis terus melakukan pengajaran kepada masyarakat lain. Kelompok lain tetap mereka datangi, mereka menjelaskan tentang bagaimana ajaran Calvinis tersebut. Dan ajaran tersebut diterima baik oleh seluruh masyarakat yang berada di Belanda. Hingga pada akhirnya
kaum Calvinis atau ajaran Calvinis menjadi pusat bersejarah di Belanda karena mereka dapat berkembang dengan baik di negeri tersebut. Hingga sekarang kaum Calvinis menjadi pusat sejarah di Belanda. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.